Perkenalkan, kami dari kelompok 30 Sutura. Perkenalkan, Farah dari Ilmu Keperawatan, Atari dari Gizi Kesehatan, saya Danis dari Kedokteran, Nadine dari Kedokteran, dan Devin dari Kedokteran. Kita harus menghargai, mendengarkan, serta bekerja sama untuk tujuan pembelajaran. Dengan demikian, tercipta lingkungan saling mendukung dan memperkuat proses belajar bersama. Yang pertama, transparansi dalam berbagi informasi dan ide. Hal ini berarti bahwa setiap anggota terbuka dalam menyampaikan informasi dan ide mereka tanpa menyembunyikan apapun dari sesama anggota. Hal ini bertujuan agar setiap anggota mempunyai pemahaman yang sama. Yang kedua, komunikasi dua arah yang efektif. Hal ini berarti bahwa dalam kelompok komunikasi terjadi secara dua arah. Tidak hanya satu anggota kelompok saja yang berbicara, tetapi anggota kelompok lain juga mempunyai hak untuk berbicara dan menanggapi antar anggota. Jadi, komunikasi yang terjadi itu memberi dan menerima. Nilai yang ketiga yaitu salam hormat dan toleransi. Kita harus saling menghargai perbedaan pendapat dan juga latar belakang serta menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Dengan sikap saling hormat dan toleransi dapat mencerminkan sikap terbuka dan saling menghargai dalam tim, sehingga perbedaan pendapat maupun latar belakang dapat menjadikan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Poin keempat dari nilai-nilai dan prinsip IPE ini adalah mencakup sikap saling menghargai antar sama anggota, baik dalam berbicara, bertindak, maupun bekerja. Sikap saling menghargai ini akan mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok karena terciptanya rasa nyaman untuk berpendapat dan juga untuk bekerja. Setiap anggota bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam proyek maupun tugas. Kejujuran dalam menghadapi kesalahan dan belajar dari mereka. Strategi yang akan disusun berlandaskan pada komunikasi yang baik untuk menciptakan hubungan yang positif dengan keluarga mitra. Komunikasi dimulai dengan memperkenalkan diri kami masing-masing agar keluarga dapat mengenali diri kami masing-masing dan memahami peran kami masing-masing. Pendekatan selanjutnya yang dapat kami lakukan adalah dengan bersikap sopan, ramah, dan juga sesuai dengan moral-moral yang ada di dalam keluarga itu dan juga sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam keluarga sehingga keluarga dapat lebih nyaman dan menerima kehadiran kami. Dengan sikap terbuka dari keluarga mitra terhadap kami, maka kami akan lebih mudah untuk dapat mengetahui kondisi keluarga mitra sehingga kedepannya kami bisa lebih siap untuk menghadapi kondisi yang dialami oleh keluarga mitra. Dengan berjalannya komunikasi yang baik, keluarga mitra bisa menjadi lebih nyaman dan terbuka terhadap kami. Dalam pembelajaran lintas profesi bersama mahasiswa kedokteran dan gizi, mahasiswa ilmu keperawatan berperan mengembangkan komunikasi terapeutik dan empatik untuk membangun hubungan yang baik dengan keluarga mitra. Strategi yang digunakan meliputi memperkenalkan diri dengan sopan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta mendengarkan secara aktif. Mahasiswa keperawatan juga berfokus untuk memahami kebutuhan emosional, sosial, dan kesehatan keluarga mitra, serta menciptakan hubungan saling percaya sebagai dasar kolaborasi lintas profesi yang holistik. Dalam pembelajaran, mahasiswa gizi berperan sebagai kolaborator untuk memahami pola konsumsi, kebutuhan gizi, dan kebiasaan hidup keluarga mitra. Melalui komunikasi yang sopan dan sesuai budaya, kami belajar mendengarkan dengan empati, menyampaikan edukasi gizi secara sederhana, serta menyesuaikan rekomendasi dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Kolaborasi ini memperluas wawasan tentang kesehatan holistik dan memperkuat kemampuan komunikasi serta kerja sama antar profesi. Strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra. Yang pertama, menggunakan pendekatan empatik dan sopan. Dalam membangun komunikasi dengan keluarga mitra, penting bagi kita untuk menunjukkan sikap empati, sopan, dan menghargai. Sikap ini dapat ditunjukkan melalui tutur kata yang lembut, ekspresi wajah yang ramah, serta perhatian penuh saat keluarga berbicara. Hal ini membantu menciptakan suasana yang nyaman, sehingga keluarga lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi atau permasalahan yang sebenarnya mereka alami.
Strategi yang kedua yaitu menyesuaikan bahasa dan gaya komunikasi. Bahasa yang digunakan sebaiknya sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh anggota keluarga. Gaya berbicara disesuaikan dengan usia dan latar belakang budaya mereka agar pesan tersampaikan dengan baik. Hindari penggunaan istilah medis tanpa penjelasan karena dapat menimbulkan kebingungan dan jarak dalam komunikasi. Membangun hubungan saling percaya. Kepercayaan dapat dibangun dengan memperkenalkan diri secara sopan, menjelaskan tujuan kegiatan, serta menjamin kerahasiaan informasi pribadi keluarga. Sikap jujur, terbuka, dan konsisten dalam tindakan akan menumbuhkan rasa aman sehingga keluarga lebih nyaman dalam berinteraksi. Poin yang keempat, menggunakan komunikasi dua arah. Komunikasi yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan mendengarkan secara aktif, dengan memberikan ruang bagi keluarga untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan harapan. Komunikasi menjadi lebih bermakna dan saling menghargai. Yang kelima, menciptakan suasana nyaman dan tidak terburu-buru. Interaksi sebaiknya dilakukan pada waktu yang disepakati, di tempat yang tenang, dan dalam suasana yang santai. Sikap tenang, nada suara lembut, serta kesediaan untuk mendengarkan tanpa tergesa-gesa akan membuat keluarga merasa dihormati dan lebih terbuka dalam berkomunikasi. Dalam ilmu kedokteran yang sejauh ini telah kami pelajari, eksplorasi individu dan lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan keluarga mitra. Komunikasi yang baik akan membuat keluarga mitra merasa lebih nyaman dan terbuka untuk menceritakan mengenai kondisinya sebagai individu maupun kondisi lingkungannya. Jadi, rencana untuk melakukan eksplorasi kondisi individu dan lingkungan keluarga sesuai dengan ilmu kedokteran adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dengan keluarga mitra, yang dimana kami dapat menanyakan nama, usia, pekerjaan, dan tempat tinggal lingkungan keluarga mitra agar mendapatkan informasi yang lebih dalam terkait kondisi individu dan kondisi lingkungan keluarga mitra. Selain itu, mahasiswa kedokteran dilatih untuk melakukan pemeriksaan medis awal seperti anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, dan penentuan masalah kesehatan utama dalam keluarga. Dokter berperan dalam memahami kondisi fisiologis dan patologis individu, menghubungkan keluhan dengan faktor risiko lingkungan, serta merancang rencana tata laksana yang berorientasi pada pencegahan dan promosi kesehatan keluarga. Mahasiswa ilmu keperawatan mengeksplorasi kondisi individu dan keluarga dengan pendekatan bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Aspek biologis mencakup penilaian kesehatan fisik dan riwayat penyakit, sedangkan psikologis meliputi emosi, stres, dan coping. Secara sosial, mahasiswa keperawatan meninjau hubungan dan dukungan keluarga serta memahami nilai budaya dan keyakinan spiritual yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Pendekatan menyeluruh ini membantu perawat memberikan asuhan keperawatan yang tepat dan berorientasi pada kebutuhan keluarga mitra. Mahasiswa gizi kesehatan mengeksplorasi pola makan, status gizi, dan kebiasaan konsumsi individu serta keluarga. Mereka menilai asupan harian, kebiasaan makanan, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi pilihan pangan, serta mengidentifikasi masalah gizi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan sosial ekonomi keluarga. Dari hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa kedokteran mengeksplorasi kondisi kesehatan individu dan keluarga melalui komunikasi yang baik, anamnesis, dan pemeriksaan fisik. Mahasiswa keperawatan menilai kondisi keluarga secara menyeluruh dari aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Sementara itu, mahasiswa gizi kesehatan meninjau pola makan, status gizi, dan kebiasaan konsumsi keluarga untuk mengenai masalah gizi. Kolaborasi ketiga profesi ini penting untuk memahami dan meningkatkan kesehatan keluarga secara menyeluruh.